Stop it. Get some help. Halo, Annyeong. Perkenalkan, nama lengkap saya Saryana Nifta Darman, kelas 2023G, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang filosofi, teori, dan konsep dasar bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Buku Filosofi Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia ditulis oleh Ali Mustadi dan kawan-kawan. Video ini dibuat sebagai pengganti ujian akhir semester 2. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai konsep dasar bahasa. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu konsep dasar, dan bahasa. Konsep adalah suatu paham atau rencana yang belum dilaksanakan atau suatu gagasan yang akan dilaksanakan. Bisa juga disebut dengan sebuah gambaran ya teman-teman. Yang berikut adalah konsep dasar. Konsep dasar adalah gagasan dasar sebelum masuk pada materi inti tentang suatu hal. Karena itu kita harus mengetahui sesuatu dari dasar-dasar yang akan dipahami baru pada pokok suatu persoalan. Yang berikut adalah definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sering digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam upaya membangun interaksi. Kita masuk pada sifat bahasa. Jadi yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem terdiri atas beberapa komponen penyusun yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Sebagai sebuah sistem, tentunya bahasa bersifat sistemis dan sistematis. Yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Lambang dapat dikatakan sebagai simbol atau perwujudan. Keberadaan lambang pastinya mengacu pada satu konsep bahasa yang harus disimbolkan atau dilambangkan. Yang ketiga adalah bahasa sebagai bunyi. Bahasa pada awalnya berwujud bunyi sebelum ditransformasikan. Tidak sebuah bunyi yang dihasilkan manusia dapat dikatakan bahasa. Hanya bunyi yang bermakna dan memiliki lambang bahasa yang dapat dikatakan sebagai bahasa. Yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Oleh karena lambang merujuk pada suatu pengertian, maka dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki makna. Sebagai contoh, lambang bahasa berwujud buku, mengacu pada konsep sejenis alat tulis, terbuat dari kertas dan media untuk menulis. Konsep tersebut juga memiliki rujukan yang jelas dalam dunia nyata. Yang kelima, bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer diartikan sewenang-wenang atau di mana pada awal pembentukan bahasa, pencocokan antara lambang bahasa dengan yang dilambangkan atau rujukan makna, bersifat sesuka hati atau seenaknya. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Oleh karena itulah bahasa dikatakan bersifat konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Artinya, penggunaan berbagai lambang bunyi harus berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan pemakaian bahasa. Anggota masyarakat, bahasa harus memiliki konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang ketujuh, bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat unik karena memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Setiap bahasa memiliki keunikan. Keunikan ini menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem lainnya. Yang kedelapan, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif memiliki makna bahwa meskipun satuan-satuan bahasa jumlahnya terbatas, tetapi satuan tersebut dapat diramu untuk menghasilkan satuan bahasa yang lain tidak terbatas sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu.
Yang kesembilan, bahasa bersifat dinamis. Keberadaan bahasa tentu tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai pemakaian bahasa. Kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan setiap waktu menyebabkan bahasa ikut berubah dan tidak tetap. Maka dari itu disebut bersifat dinamis. Yang ke-10, bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Ciri bahasa yang sama tersebut diketahui dari bunyi bahasa yang terdiri atas vokal dan konsonan. Selain dari segi bunyi, setiap bahasa juga memiliki kata-kata dengan kategori nomina, verbal, adjektiva, dan adverbia. Yang ke-11, bahasa bersifat bervariasi. Masyarakat sebagai pengguna bahasa berasal dari berbagai latar belakang budaya dan status sosial yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan pengguna bahasa menjadi bervariasi. Pemakaian bahasa oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa tentu berbeda. Selanjutnya, fungsi bahasa. Yang pertama yaitu fungsi emotif. Bahasa berfungsi sebagai alat mengekspresikan diri seperti mengungkapkan perasaan sedih, gembira, marah, kecewa, kesal, bangga, cemburu, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi konatif. Artinya, bahasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Upaya mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan penatur merupakan kegiatan kontrol sosial. Yang ketiga adalah fungsi puitik. Artinya, bahasa berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau perintah kepada orang lain. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan amanat, nasihat, dan pesan kepada pihak yang dituju. Yang keempat, fungsi fatik. Artinya, bahasa bermanfaat dalam membangun interaksi dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menjalin hubungan, memelihara ikatan, dan memperlihatkan perasaan solidaritas sosial. Yang kelima adalah fungsi referensial. Artinya, bahasa dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk membicarakan suatu hal yang ada di sekelilingnya. Dengan bahasa, seseorang belajar mengenal segala sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Sekarang kita masuk pada kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan keberagaman dan kondisi masyarakat yang heterogen. Adanya bahasa pemersatu ini diharapkan dapat membuat seluruh warga negara yang ada di wilayah Indonesia bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat Indonesia bila berkomunikasi dengan bangsa lainnya. Kepribadian bangsa Indonesia melekat pada setiap jiwa yang menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan masyarakat dari belahan dunia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Menurut Soekarta dan kawan-kawan tahun 2015, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, selain digunakan dalam acara kenegaraan, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan Indonesia di berbagai jenjang. Yang ketiga, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, selanjutnya kita masuk pada
ragam bahasa. Poin pertama yaitu pengertian ragam bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Secara spesifik, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan dengan lawan bicara, dan medium pembicaraan. Yang kedua, penyebab terjadinya ragam bahasa. Jadi ada 3 faktor penyebab ya teman-teman. Yang pertama adalah faktor budaya, kedua faktor sejarah, dan ketiga faktor letak geografis. Yang ketiga, jenis-jenis ragam bahasa. Jadi ada 4 jenis ragam bahasa teman-teman. Yang pertama adalah ragam dialek, kedua ragam terpelajar, ketiga ragam resmi, dan yang keempat ragam tidak resmi. Sekarang kita masuk pada pemerolehan bahasa. Tentu sebelum lanjut kita harus mengetahui dulu pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan prosedur yang digunakan anak-anak untuk menyelaraskan serangkaian hipotesis terhadap ucapan orang dewasa hingga dapat menentukan kaidah bahasa yang dipilih, baik sederhana dari bahasa yang sedang dikuasai. Jadi, itulah pengertian pemerolehan bahasa. Selanjutnya kita masuk pada teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa dapat dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah behaviorisme, yang kedua nativisme, yang ketiga kognitivisme, yang keempat interaksionisme. Sekarang kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Ada 8 faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama, yaitu faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor intelijensi, faktor motivasi, faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor kesehatan, dan faktor milieu. Kita masuk pada tahapan pemerolehan bahasa pertama, yaitu pralinguistik 1 terjadi 0-5 bulan, yang kedua pralinguistik 2 terjadi 5 bulan sampai 1 tahun, yang ketiga ujaran 1 kata, yang keempat ujaran 2 kata, yang kelima pengembangan tata bahasa, yang keenam tata bahasa menjelang dewasa, yang ketujuh kompetensi penuh. Sekarang kita masuk pada jenis pemerolehan bahasa. Jenis pemerolehan bahasa dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pemerolehan fonologi, kedua pemerolehan morfologi, ketiga pemerolehan sintaksis, yang keempat pemerolehan semantik. Oke, sekarang kita masuk pada pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. Jadi kita mulai dari pemerolehan bahasa kedua. Istilah pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition sampai saat ini masih menjadi istilah yang tepat untuk penguasaan bahasa kedua. Adalah pembelajaran bahasa, bukan pemerolehan bahasa kedua. Sekarang kita akan memahami hipotesis pemerolehan bahasa. Ada beberapa hipotesis pemerolehan bahasa yang dimulai dari hipotesis pemerolehan bahasa kedua, hipotesis urutan alamiah, hipotesis moniator, hipotesis masukan, dan hipotesis saringan efektif. Sekarang kita masuk pada tahapan pemerolehan bahasa kedua yang dimulai dari pre-production, kedua early production, yang ketiga speech emergency, yang keempat intermediate fluency, yang keempat advanced fluency. Sekarang kita akan menyebut faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, yaitu faktor motivasi, bakat, usia, bahasa pertama atau B1, gaya belajar, dan intelijensi. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran bahasa. Sebenarnya hanya karena proses yang berbeda sehingga timbul 2 sisi istilah dalam penguasaan B2, yaitu pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa.
Pemberolehan bahasa B2 diarahkan kepada penguasaan bahasa untuk keperluan komunikasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pembelajaran bahasa diarahkan agar pelajar bahasa memahami struktur dan aturan bahasa, dapat membedakan dan menganalisis setiap komponen sesuai target. Kita sekarang akan membahas mengenai kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif seringkali dimaknai sebagai kemampuan seseorang berbicara. Orang dapat berbicara dengan lancar dan percaya diri di depan umum, sering dikatakan sebagai orang yang memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Kompetensi komunikatif dapat dibagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi gramatikal. Kompetensi gramatikal mempunyai peran yang sangat penting dalam ketatabahasaan, karena kompetensi ini berkedudukan sebagai kemampuan dasar dalam proses komunikasi. Kompetensi gramatikal adalah kemampuan dalam menguasai kaidah ketatabahasaan atau tata bahasa secara abstrak. Yang kedua tentang kompetensi wacana, yaitu kemampuan untuk memberikan tentang topik, paragraf, bab, atau buku dengan menggunakan keterpaduan struktur dan ketertarikan makna, atau dengan ungkapan lain, kompetensi wacana yakni kemampuan menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan dan makna keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga, kompetensi sosiolinguistik. Sosiolinguistik terdiri atas 2 kata, yaitu sosio yaitu masyarakat dan linguistik yaitu bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah ilmu tentang bahasa masyarakat. Manfaat sosiolinguistik yaitu memberikan berbagai manfaat, terutama pemahaman tentang cara penggunaan bahasa. Yang keempat yaitu kompetensi strategi. Dalam kompetensi strategi dibagi lagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Yang ke-B, pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode pendekatan pada pembelajaran bahasa mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajar bahasa. Yang ke-C, jenis keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa adalah kecakapan seseorang dalam memakai bahasa dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ke-D, metode dan teknik pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedial dan bagaimana pengembangannya. Yang kedua, teknik pembelajaran bahasa adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Sekarang kita akan membahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pikiran, ide, dan perasaan kepada orang lain untuk berpartisipasi bersama antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan atau sering disebut dengan kesopan santunan atau etiket adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang diterapkan atau disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati oleh perilaku sosial. Interaksi dapat dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Yang kedua, aspek komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terjadi adanya proses komunikasi dua orang
antara komunikan. Oleh sebab itu, komunikasi harus mengetahui aspek-aspek dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi interpersonal adalah menumbuhkan hubungan sosial setiap manusia dengan cara mengurangi ketidakpastian sesuatu, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, dan berbagai transfer pengetahuan dan pengalaman secara timbal balik. Ada literasi. Literasi dapat dibagi menjadi 5 poin, yaitu literasi teks fiksi, literasi teks non-fiksi, sastra anak, apresiasi sastra anak, dan literasi fungsional.